Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Gua balik lagi sama pembahasan Agent of the Four Seasons, yaitu pembahasan episode 6. Sebuah episode yang gua lihat-lihat cukup kontroversial. Baru aja kemarin di video pembahasan episode 5 gue bilang kalau anime ini punya satu masalah, yaitu banyak penonton yang nganggep hubungan Hinagiku dan Sakura itu Yuri-bait. Dan terbukti gue lihat-lihat entah itu di Instagram, di Facebook, atau di X, banyak banget komentar yang ngehebohin ini dan menganggap semua yang ada di episode 6 itu Yuri beneran. Tapi di sini gue pengen ngelurusin bahwa hubungan mereka itu bukan Yuri, melainkan murni tentang persahabatan. Bahkan terang-terangan di animenya diperjelas lewat monolog Sakura. Dia bilang kalau perasaan mereka itu bukan perasaan antar kekasih. Walaupun di sini dia yang nuntut Hinagiku untuk nyebut aku mencintaimu terus-menerus. Ya intinya gue cuma pengen negasin dikit soal ini, karena gue agak terganggu dengan banyaknya orang yang nganggep serius soal hubungan mereka. Well, back to the topic. Episode 6 ini masih berkaitan dengan episode 5, yaitu tentang masa lalu Hinagiku dan Sakura. Di sini kita akhirnya tahu alasan kenapa Hinagiku yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Walau si Hinagiku sempat bilang kalau dirinya yang sekarang itu beda dengan yang dulu, tapi kita tahu kalau faktanya nggak begitu. Bukan berarti Hinagiku yang sekarang beda orang. Hinagiku di sini nggak sadar bahwa dirinya habis kena mental breakdown. Kita nggak tahu siksaan macam apa yang dilakukan oleh para pemberontak. Kemungkinan si Hinagiku ini kekuatannya dimanfaatin habis-habisan, yang akhirnya ngebuat dia sangat tersiksa dan kehilangan kepribadiannya. Intinya, yang dialami Hinagiku ini kayak trauma. Kepribadiannya menghilang, tapi ingatan dan perasaannya tetap ada. Itulah yang terjadi pada Hinagiku. Dan hingga saat ini pun, walau dia udah jauh lebih baik, tapi kepribadiannya masih belum pulih 100%. Yang mungkin ini bakal butuh waktu sedikit lagi supaya kepribadian yang hilang itu bisa balik dan menyatu lagi dengan dirinya. Yang mana gue yakin ini akan butuh sebuah pemicu yang emosional. Mungkin aja ini bakal terjadi ketika nanti dia ketemu Rosei ataupun agen musim yang lain. Lalu di episode ini juga ada satu lagi fakta yang menarik, yaitu tentang kebencian yang dimiliki oleh Sakura. Sebenarnya Sakura selama ini tahu bahwa Rosei dan Itaecho nggak bersalah. Justru Rosei dan Itaecho pun merasa tersiksa dan nggak berdaya karena keputusan untuk stop pencarian Hinagiku itu bukan wewenang mereka. Tapi walaupun Sakura tahu, dia memilih untuk denial. Dia tahu kalau itu salah, tapi dia terpaksa melakukan hal itu karena dengan cara menyimpan dendam, dia bisa tetap kuat dan tegar, dan dia bisa menghancurkan rasa sedih ataupun rasa bersalah yang dia punya dengan cara melampiaskannya pada rasa benci. Rasa benci ini jugalah yang ngebuat dia menjadi dirinya yang sekarang, menjadi pengawal yang lebih kuat dan lebih tangguh. So, walaupun Sakura di sini salah, tapi dia pun terpaksa melakukan itu untuk menjaga mental dan tekad yang dia punya. Jadi, gue gak bisa sepenuhnya menyalahkan dia, yang justru gue malah ikut tersentuh dan kasihan ke Sakura. Paling-paling gue cuma berharap moga aja bakal ada titik balik di mana Sakura bisa melepas rasa benci itu dan menemukan sesuatu yang lain sebagai pengganti supaya dia bisa tetap menjadi lebih kuat. Overall, itulah momen-momen yang gue rasa penting untuk dibahas dari episode ini. Lagi dan lagi, Agent of the Four Seasons selalu aja nyajiin cerita yang bikin nyesek. Sejauh ini kualitasnya masih terjaga, dan gue harap kedepannya pun bisa tetap seperti itu. Melihat Hinagiku yang ngebet pengen ketemu Rosei, gue jadi makin excited dengan perkembangan cerita ini. Gue berharap bakal ada momen seru dan emosional ketika Hinagiku ketemu dengan Rosei nanti. Nah, itu dari gue. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bagaimanakah opini kalian tentang episode 6 dari Agent of the Four Seasons ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.